apa kabar teman-teman santuiku? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusan. Kali ini saya akan bercerita film yang berjudul Hatching tahun 2022 yang bergenre horror thriller, di mana film ini menceritakan seorang anak yang tidak sengaja membawa telur misterius dari sebuah hutan yang nantinya akan menjelma menjadi sisi emosional dan doppelganger dirinya. Bagaimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, siapkan amunisi kalian, jangan nonton di kegelapan, mari kita mainkan. Di sebuah kota Finlandia, ada sebuah keluarga yang terlihat sangat bahagia. Anak perempuannya bernama Tinia, kemudian anggota keluarga yang lain, kita panggil saja si ayah, si ibu, dan si adik, sedang mendokumentasikan kebersamaan mereka yang nantinya akan dipublikasikan ke akun sosial media si ibu yang kala itu adalah seorang artis dunia maya. Ketika sedang asyik selfie, tiba-tiba terdengar sesuatu yang menabrak ke jendela. Saat dilihat, ternyata itu seekor burung yang entah apa maksudnya menabrakkan diri ke jendela. Saat Tinia membuka jendela, kemudian secara tiba-tiba seekor burung gagak masuk ke dalam rumah mereka, menjatuhkan beberapa perabotan rumah sampai lampu gantung pun dijatuhkan oleh burung gagak itu. Setelah Tinia berhasil menangkap gagak itu dengan selimut, karena kesal, si ibu membunuh gagak itu dan menyuruh Tinia untuk membuangnya ke tempat sampah. Seperti yang sedang memanggil-manggil meminta pertolongan. Setibanya di hutan, ia melihat gagak yang sedang sekarat. Mungkin itu gagak yang sudah ia buang ke tempat sampah. Dengan niat ingin menolongnya, gagak itu seperti berinteraksi agar Tinia bisa mengakhiri hidupnya. Setelah membunuh gagak itu, Tinia melihat sebuah telur gagak yang tadi ia bunuh. Langsung membawanya ke rumah untuk bertanggung jawab merawat telur gagak itu. Keesokan harinya di sebuah aula olahraga, Tinia yang saat itu seorang atlet senam gimnastik sedang berlatih untuk mengikuti perlombaan senam antar sekolah. Setelah pulang latihan, ia melihat si ibu sedang bermain lidah dengan seorang pria bernama Tero yang sedang memperbaiki lampu gantung yang kemarin terlepas gara-gara seekor burung gagak. Karena sempat merasa bersalah, si ibu mengiming-imingi baju agar Tinia merahasiakan tentang perselingkuhannya dengan Tero. Jangan pakai eng. Setelah ibunya pergi, Tinia memeriksa telur yang ia bawa kemarin. Ternyata telur itu masih memiliki kehidupan yang layak untuk dipertahankan. Keluarga yang bahagia ini tidak begitu memiliki kedekatan atau sebuah chemistry satu sama lain. Si ibu yang sibuk dengan urusan seminar blog sosial medianya, si ayah yang sibuk dengan hobinya, dan si adik yang sibuk dengan permainannya sendiri. Anehnya, ketika Tinia memeriksa lagi telur yang ia simpan di kasur, telur itu perlahan menjadi besar dan ia pun menyimpannya di sebuah boneka agar tidak ada yang melihatnya. Besoknya di aula senam, si ibu yang sedang memperhatikan Tinia berlatih melihat anak perempuan yang bernama Reta, di mana anak itu adalah tetangga barunya dan juga akan mengikuti perlombaan senam. Karena kemampuan Tinia jauh berbeda dengan Reta, si ibu yang sangat terobsesi agar Tinia bisa tampil maksimal dan mempunyai skill melebihi anak-anak lainnya. Si ibu menekan habis-habisan agar Tinia terus berlatih sampai membuat tangannya terluka. Di rumah, si ibu curhat tentang kedekatannya dengan Tero yang akan mengajaknya untuk menikah. Sedih dan kecewa pun Tinia rasakan, sampai-sampai membuat air matanya menetes ke sebuah telur yang kini menjadi semakin membesar seperti telur dinosaurus. Ketika air matanya menyerap ke telur itu, tiba-tiba telur itu menetas dan sebuah makhluk aneh seperti burung raksasa muncul dari dalam telur. Dan ketika Tinia bersembunyi di dalam lemari, makhluk itu menampakkan wujud sampai-sampai si ayah yang penasaran karena Tinia berteriak segera memeriksa ke kamar Tinia dengan tidak ingin ketahuan oleh si ayah. Tinia menutupi pecahan telur di kasurnya dan makhluk itu pun segera pergi melalui jendela. Saat akan tidur, makhluk itu kembali masuk ke kamar Tinia, sempat membuatnya takut, tetapi makhluk itu seperti meminta belas kasih kepada Tinia.
Entah mengapa, saat Tinia sedang merasakan sebuah emosi tertentu, makhluk itu seperti bertindak seolah-olah makhluk itu juga merasakannya. Karena dirasa anjing tetangganya sangat mengganggu, makhluk itu membunuhnya dan membawanya ke hadapan Tinia. Karena mayat anjing itu sangat disgusting sampai-sampai membuat Tinia muntah. Anehnya, makhluk itu memakan muntahannya Tinia. Besoknya, Tinia langsung mengebur mayat anjing itu di belakang rumahnya. Ternyata si adik dari tadi sedang memperhatikan Tinia yang sedang mengubur anjing itu. Ketika sedang mencari pakan burung, Tinia bertemu dengan Reta, tetangga barunya, mengajaknya untuk pulang bersama karena Reta sangat kasihan kepada Tinia yang saat itu dibully oleh teman-teman senamnya. Di perjalanan pulang, Reta memasang poster tentang hilangnya anjing kesayangannya. Dalam hati, Tinia merasa bersalah karena anjing Reta bukanlah hilang, tetapi sudah dibunuh oleh makhluk peliharaan Tinia. Saat di rumah, si adik yang saat itu marah kepada ibunya karena tidak dibelikan oleh ibunya, membawa mayat anjing ke hadapan keluarganya dan memberitahu kalau Tinia telah membunuh dan menguburnya di pekarangan rumah. Tetapi keluarganya menganggap si adik sudah berbohong. Dengan penasaran, si adik masuk ke kamar Tinia dan mendapati makhluk di bawah ranjang. Makhluk itu merobek topeng si adik. Berbarengan dengan itu, Tinia tiba-tiba kejang yang membuat kedua orang tuanya panik disko. Karena teriakan si adik yang histeris, maka mereka pun segera memeriksa ke kamar Tinia. Si ibu mendapati baju yang ia berikan untuk dipakai Tinia berlomba tiba-tiba sobek dan menganggap Tinia tidak menghargai si ibu. Besoknya terlihat makhluk itu sudah memiliki rambut. Bukan cuma Tinia saja yang bingung, saya pun ikut bingung. Tinia menamai makhluk itu dengan sebutan Ali. Ali. Tinia. Lagi-lagi di tempat latihan, ibunya kesal karena Reta kemampuannya sangat unggul dari Tinia. Si ibu pun membanding-bandingkan kemampuannya dengan Reta agar Tinia termotivasi untuk berlatih lebih keras. Tetapi hal itu membuat Tinia kesal kepada Reta dan si ibu karena Reta sudah sombong dengan kemampuannya. Di perjalanan pulang, Tinia masih dihantui dengan kekesalan akibat ibunya yang membanding-bandingkannya dengan Reta sehingga membuatnya kesal kepada Reta. Saat Reta pulang, ada hawa misterius yang membuatnya ketakutan seperti ada yang mengikutinya. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja ada Allahu Akbar. Pait. Tiba-tiba saja ada makhluk yang mengerikan seperti yang akan menerkamnya. Makhluk itu terlihat seperti Ali yang sudah memiliki gigi seperti manusia. Benar saja, saat Tinia melihat lemari yang dibuatnya untuk mengurung Ali, paruh dari Ali sudah terlepas tanpa ia sadari. Karena si ibu mengira Tinia depresi dan stres, si ibu mengajaknya untuk pergi berlibur ke tempatnya Tero, pacar si ibu. Setibanya di tempat Tero, mereka pun bertemu untuk yang kedua kalinya. Ternyata Tero adalah seorang duda anak satu dan istrinya meninggal saat melahirkan si buah hati. Saat mereka sedang asik ngobrol dan sarapan, tiba-tiba guru senam Tinia menelpon si ibu kalau Reta dilarikan ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Reta mengalami kondisi yang sangat mengerikan. Tinia pun menyadari kalau yang melakukan hal itu adalah si Ali, makhluk peliharaannya. Ternyata selama ini si Ali adalah jelmaan dari emosional Tinia yang tidak tersalurkan, sehingga menyakiti orang yang membuat Tinia merasa terganggu dan marah. Karena merasa bersalah, Tinia memarahi Ali dan menghukumnya dengan menampar-nampar dirinya sendiri. Karena Tinia tahu si Ali adalah bagian dari dirinya atau doppelgangernya. Ternyata dugaannya benar bahwa si Ali adalah jelmaan dari dirinya. Terlihat sekarang wajah Ali hampir mendekati sempurna dan mirip dengan Tinia. Di pekarangan rumah, Tinia memperlihatkan beberapa gerakan senam kepada Tero. Tero melihat raut wajah Tinia yang seperti terbebani oleh sesuatu. Kemudian Tero bercerita kalau ia tahu ibunya sangat terobsesi dengan perlombaan yang akan ia ikuti di sekolah. Makanya si ibu terus-menerus menekan Tinia untuk berlatih sesempurna mungkin. Padahal perlakuan ibunya itu akan mengakibatkan gangguan mental dan emosi yang tidak stabil. Karena Tinia masih belum cukup dewasa dan belum siap menghadapi tekanan serius dari orang tuanya.
Ketika sedang asik berlatih, kemudian ada suara jeritan dari kejauhan yang membuat Tero penasaran dan segera memeriksa ke dalam rumah. Di dalam kamar terdengar Tinia yang sedang memberi makan Ali dengan muntahannya. Tero pun penasaran dan mendekati kamar Tinia. Tetapi Tinia berusaha mencegah Tero masuk ke dalam kamar, tidak ingin kehadiran Ali diketahui oleh siapapun. Tero berhasil membuka pintu kamar dan melihat Ali yang saat itu sedang makan. Tero mengira itu adalah Tinia karena sekarang Ali sudah benar-benar mirip dengan Tinia. Tinia pun segera menutup pintu agar Ali tidak... Karena merasa bersalah, Tinia memutuskan untuk pergi dari rumah Tero karena tidak ingin ada masalah. Tetapi Tero dengan baik hati memaafkan perbuatan Tinia. Lagi-lagi si ibu menekan terus-terusan agar gerakan Tinia bisa sesempurna dan tidak ada kesalahan sedikit pun. Melihat si ibu yang memberikan kasih sayang kepada anak Tero, di mana itu seharusnya Tinia rasakan. Dia memaksa si ibu untuk mengajak Tero dan anaknya ikut melihat kompetisi yang akan diadakan hari itu. Ei, Tero ja Helmiä tänne. Ei kun Helmi pitää tulla mukaan. Kohta ei ehditä koko kisoja. Ketika sedang melangsungkan pertandingan, benar saja Ali sudah menghampiri anak Tero dengan membawa kampak, bersiap untuk membunuh anak itu. Ali. Datang untuk melihat keadaan bayinya. Setelah kejadian itu, mereka pun segera pulang karena si ibu sangat malu oleh para penonton dan kecewa menyangkalnya, dan langsung mengusir mereka lalu memutuskan hubungan dengan ibunya. Karena kesal dan marah, si ibu memarahi Tinia menganggapnya telah merenggut kebahagiaan yang seharusnya ia miliki. Tetapi si ibu tidak berpikir bahwa selama ini Tinialah yang harus diberikan kebahagiaan oleh seorang ibu. Sesampainya di rumah, Ali sudah berada di luar jendela. Entah gimana ia bisa sampai ke sana, yang pasti tidak diperlihatkan, ya sudahlah. Tinia berusaha mengusir Ali karena tidak mau Ali membuat masalah lagi. Tidak sengaja si ayah melihat Ali yang dikiranya anaknya sendiri. Tinia. Memeriksa ke kamar Tinia, si ayah bingung kenapa sikap Tinia tidak seperti biasanya. Tidak lama setelahnya, si ibu datang ke kamar Tinia menemukan Ali yang sedang termenung di dalam lemari. Yang dikiranya itu adalah Tinia membawanya ke ruang rias, dan saat menyisir rambut Ali, tidak sengaja rambut Ali terlepas karena rambutnya pagujud sehingga susah untuk disisir. Ali pun marah kepada si ibu, memeluk dan menusuk punggung si ibu sampai berdarah. Tinia yang saat itu sudah selesai mandi, mendengar kejadian itu langsung mendatangi ruang rias si ibu. Terkejutnya si ibu kalau anaknya itu ada dua. Hayo, siap bingung ya. Tinia menahan Ali agar tidak menyerang ibunya. Karena dimarahi oleh Tinia, Ali pun menobek mulutnya sendiri, menandakan ia marah dan kecewa kepada Tinia. Lalu Ali pun langsung pergi entah kemana juntrungannya. Tinia mengakui kalau si Ali sudah ia urus sejak masih di dalam telur. Dan kejadian yang terjadi selama ini, itu adalah ulah si Ali karena Tinia yang sudah meretasnya dan mengurusnya. Hal yang menimpa si Ali ataupun Tinia seketika bisa mereka rasakan bersamaan. Seperti dia adalah bagian sisi lain dari Tinia. Mungkin sisi jahat atau sisi emosionalnya. Si ibu pun memutuskan untuk membunuhnya agar tidak ada lagi masalah yang tidak diinginkan. Mereka pun segera mencari Ali di segala ruangan. Yang membuat saya gregetan sama film ini adalah apa gunanya si ayah yang seorang laki-laki dan kepala keluarga seharusnya melakukan sesuatu untuk keluarganya ketika dihadapi sebuah masalah. Saat si ibu membuka lemari, Ali langsung menyerang si ibu, membuatnya tergeletak di lantai dan membuat pisaunya terjatuh. Pisau pun berhasil diambil dan segera menusuk si Ali. Seketika itu Tinia juga merasakan apa yang Ali rasakan. Karena melihat Ali sedang kesakitan, Tinia merasakan kasihan mencoba untuk menghentikan si ibu yang akan membunuhnya. Karena si Ali juga bagian dari Tina, dan jika si ibu membunuh si Ali, maka Tinia juga akan ikut terbunuh. Mitä sä aiot tehdä? Kemudian mencoba untuk menyerang Ali. Dan apa yang terjadi? Tidak sengaja si ibu menusuk dada Tina yang mencoba menyelamatkan Ali dari serangan si ibu.
menyebabkan Tinia tewas seketika. Ahan berubah menjadi sosok Tinia secara utuh, kemudian memanggil si ibu, dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini yaitu jangan sembarangan mengambil telur, apalagi telur ayam tetangga. Saya dan segenap 3 kru yang bertugas yaitu Kopi, Roko, dan Asbak undur pamit. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Di